Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat bagi kita. Dan kalau engkau tidak percaya, satu kali akan ada tangisan yang memilukan hati. Tapi kalau itu sampai terjadi, semua sudah terlambat. Tetapi ketika engkau mendengarkan firman Allah ini, buka hatimu sehingga Allah akan bekerja dalam kehidupanmu. Keselamatan, kata firman Allah dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui ikut. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama lain selain dalam nama Dia yang olehnya kita diselamatkan. Nama Yesus adalah Juru Selamat dunia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu malam ini menggugah hati kami, menolong kami untuk terus melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah saat malam ini ialah tujuan kuasa Tuhan bekerja bagi orang beriman. Jadi ada tujuan kuasa Allah itu bekerja bagi orang percaya, bukan untuk membuat Anda hebat. Bukan yang membuat Anda dikagumi, bukan membuat Anda dipuja-puji, bukan. Ada tujuan yang jelas dari pekerjaan Allah untuk setiap pribadi seseorang. Yang pertama dikatakan supaya orang beriman tidak beraib dan tidak bernoda. Saya bacakan dulu ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Haleluya. Jadi Allah bekerja dalam diri kita supaya kita ini tidak berpegang teguh pada dosa. Tidak berjalan dalam dosa, tidak berjalan dalam kehendak hawa nafsu kita, tidak berjalan dalam keinginan daging kita, kita tidak berjalan dalam keinginan mata kita, kita tidak berjalan dalam keangkuhan hidup kita. Karena apa? Alkitab katakan bahwa kuasa Allah bekerja bagi orang percaya atau orang beriman supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Yang kedua, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang tiada bercela. Mengapa? Di tengah-tengah situasi angkatan yang bengkok, orang-orang tidak lagi berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Orang-orang lebih suka melakukan kejahatan korporat, kejahatan bersama. Supaya apa? Supaya kalau dia ketangkap, semua ketangkap gitu. Kejahatan berjamaah namanya. Kejahatan yang orang tidak lagi merasa malu, tidak merasa sungkan untuk melakukan itu. Itu sebabnya kuasa Allah bekerja bagi orang-orang beriman, menjadikan orang-orang beriman itu menjadi anak-anak Allah yang tiada bercela. Tingkah lakunya tidak bercela, perbuatannya tidak bercela, yang mengakibatkan dia dibenci orang karena dia tidak bercela. Kadangkala orang-orang yang jujur lebih banyak tersingkir dari ini nggak bisa ini. Tetapi tidak menjadi masalah asal engkau tidak tersingkir di hadapan Allah. Kalau kita tersingkir di hadapan manusia, itu tidak ada masalah, karena pasti Tuhan melakukan terobosan yang jauh lebih baik bagi setiap kita orang-orang yang beriman. Jadi pegang janji Allah. Jadi pekerjaan kuasa Allah itu punya tujuan. Jadi tujuan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita supaya yang pertama dikatakan tadi tidak beraib dan tidak bernoda. Yang kedua menjadi anak-anak Allah yang tidak bercahaya. Yang ketiga bercahaya seperti bintang. Jadi orang akan melihat dan itu dia, itu orangnya beda itu luar biasa orang itu, luar biasa. Tidak bergeming sedikit pun kalau diajak untuk sesuatu hal yang menyimpang sedikit. Dia akan terus berpegang itu.
wah itu memang dia, udahlah. Kalau hal-hal yang benar, jalan bersama dengan dia. Karena dia bintangnya. Orang itu kalau engkau berjalan di jalan yang benar, ikut orang itu. Tapi kalau enggak, nyingkir. Jadi orang sudah memberikan kita warna yang tersendiri. Karena kita silomen. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, supaya kita berpegang pada firman. Jadi tujuan kuasa Allah bekerja itu bagi kita supaya kita terus berpegang dalam situasi kondisi apapun, kita terus beriman, ya, dan berpegang pada firman itu. Kalau tidak, wah berat itu. Lalu juga supaya kita tetap menikmati sukacita ilahi, sukacita dalam Roh Kudus. The kingdom of God is not eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Haleluya. Kerajaan Allah ini bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Haleluya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, kata firman Allah, supaya kita bekerja di dalam diri, tujuannya bekerja dalam kita, supaya kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang saleh di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Allah bekerja mengerjakan ini dalam kehidupan orang-orang percaya, tetaplah berada senantiasa di dalam kehendaknya, tetaplah berjalan di dalam kehendak Allah. Supaya apa? Ketaatan kita itu adalah ketaatan yang betul-betul menjadi bagian kehidupan kita orang percaya. Tadi pagi saya mengatakan bahwa kuasa Allah itu bekerja di dalam diri orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang pada firman, orang-orang yang mengalami sukacita ilahi. Jadi penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mengerti kalau Allah punya tujuan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya, bukan supaya kita, saya katakan lain, bukan supaya kita hebat di pemandangan Allah, tidak. Supaya kita dapat melakukan kebenaran itu sendiri. Supaya apa? Membawa kemuliaan bagi Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan doa dan harapan saya, biarlah kuasa Allah ini bekerja membentuk kehidupan kita. Jadi istilahnya metamorfosis, ada perubahan bentuk. Ada perubahan dari yang seperti yang bercelah tadi tidak bercelah, dari yang berkedap-kedip menjadi terang bercahaya, dari yang bengkok menjadi lurus dan lain sebagainya. Dan itulah perlunya kita tetap berada di dalam kuasa Allah itu, dan supaya kita tetap menikmati proses pembentukan yang Tuhan kerjakan. Sampai apa kata firman Allah? Sampai kita serupa dengan Kristus yang dapat memberikan kemuliaan bagi Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memampukan kami terus untuk melihat tujuan kuasa bekerja bagi hidup kami, sehingga kami adalah orang-orang yang bersedia dibentuk, walaupun kami harus mungkin bermetamorfosis, di mana kami mengalami perubahan bentuk dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak berkenan menjadi berkenan, dari yang tidak memuliakan Tuhan, dari tidak taat menjadi taat. Dan terima kasih Bapa di surga, semuanya kami serahkan hidup kami pada. Bekerjalah terus sampai kami menuju kepada kesempurnaan. Kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, selamat kita beristirahat, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman bersama dengan kita. Haleluya, mantap, mantap, mantap.